Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wates Farm semua. Ini merupakan video pertama ya, video pertama di musim pertama tahun 2025. Jadi musim tanam di wilayah kami ini mundur 2 bulan. Ini sudah awal Maret, baru menyongsong musim tanam pertama. Penting untuk kita ketahui berapa kilo kebutuhan benih sesuai lahan yang akan kita budidayakan. Oke, langsung saja. Kira-kira berapa kilo kebutuhan benih yang harus kita semai sesuai lahan yang akan kita garap? Simak baik-baik, barangkali menjadi manfaat maupun menjadi referensi khususnya bagi rekan-rekan petani pemula ya. Oke, simak baik-baik. Cuma ini penyajiannya nanti sederhana, jadi pakai tulisan tangan. Saya belum belajar untuk bikin animasi, itu belum belajar saya. Oke, simak baik-baik ya teman-teman, jangan skip biar enggak gagal paham. Ini ya teman-teman, rumusnya. Pertama itu jumlah rumpun dikali 100 per daya tumbuh dikalikan jumlah tanam per lubang, kemudian dikali berat 1000 bulir dibagi 1000, kemudian ditambah faktor lain. Oke, lanjut ya. Jadi pertama kita tentukan jumlah rumpun. Nah, jumlah rumpun bagaimana cara menghitungnya? Jadi gini, jumlah rumpun itu didapat dari luas lahan dalam meter persegi ya, ini dibagi jarak tanam atau luas jarak tanam, ini juga dalam meter persegi. Suatu contoh kita ini biar untuk mempermudah hitungnya, taruhlah luas lahan yang akan kita tanam ini 1000 meter, katakanlah 1000 meter persegi. Kemudian luas jarak tanamnya berarti saya akan aplikasi itu jarak tanam yang sudah kemarin itu 25 misalnya, 25 cm kali 25 cm. Ini harus kita rubah dulu teman-teman. Ini kan satuannya meter, ini kan cm, ini kita rubah ke meter dulu. Jadi ini 1000 luas lahannya 1000 meter persegi dikalikan cm ke meter, jadi 0,25 kali 0,25, ini meter persegi. Ketemunya 1000 per 0,25 kali 0,25 itu berapa ini? Coba kita. Nah, ini posisi puasa, kalau mikir sama takut salah nanti. Nah, ini 0,25 kali 0,25 dibagi 0,0625 sama dengan 1000 dibagi 0,25
0625. Nah, 16.000 ya teman-teman, 16.000. Ini satuannya meter persegi, milimeter persegi. Jumlah rumpunnya berarti 16.000 titik ini dalam 1000 meter, luas lahan 1000 meter dengan pola tanam atau jarak tanam 25 cm 25 cm, tegel ya, ini tegel 25 dan 25. Ini jumlah rumpunnya dalam 1000 meter itu 16.000 titik. Kemudian ini jumlah rumpun. Terus ini penjelasan terkait daya tumbuh. Daya tumbuh itu kalau teman-teman sekalian beli benih yang bersertifikat, biasanya ada keterangannya. Daya tumbuh itu ada yang 85, ada yang 75, ada yang 90, seperti itu ya. Jadi dari benih, misalnya dalam benih 1 kilo atau 5 kilo, biasanya kemasan itu 5 kilo, itu nanti berapa persen yang akan tumbuh, itu namanya daya tumbuh. Silahkan dilihat di kemasan masing-masing benih. Cuma karena saya nanti dalam penyeleksian benih itu ketat, saya asumsikan daya tumbuhnya 90%. Jadi saya anggap daya tumbuh di benih saya ini 90%. Untuk teman-teman nanti bisa menyesuaikan sesuai keterangan pada kemasan dari benih yang teman-teman akan semen. Oke, ini daya tumbuh. Kemudian jumlah tanam per lubang. Jumlah tanam per lubang itu kalau saya belum pernah pakai mesin transplanter, itu belum pernah. Jumlah tanam per titik ini saya kalau tanam atau tandur itu pakai tenaga manual, biasanya itu sekitar 2 sampai 4 per lubang tenaga tanam itu. Ya, nanti kalau pakai manual teman-teman juga bisa pesan ke tenaga yang tanam, jangan lebih dari 3 misalnya. Jadi ini kita asumsikan aja jumlah tanam per titik itu 3 batang ya. Kemudian berat 1000 bulir padi, bulir, berat per 1000 bulir ini masing-masing tergantung varietas ya teman-teman. Cuma rata-rata kita ambil rata-rata aja. Berat per 1000 bulir padi itu rata-rata 27 gram. Kemudian ada lagi ini faktor lain. Apa itu faktor lain? Faktor lain ya. Faktor lain itu faktor yang mempengaruhi kebutuhan bibit padi selain luas lahan. Misalnya hama orong-orong. Jadi setelah tanam itu dimakan orong-orong misalnya, atau saat belum ditanam sudah ditaruh di lahan itu sudah dimakan orong-orong. Terus burung. Nah, terus kemudian selain burung, tikus. Nah, tikus juga moluskisida, keong mas itu. Jadi ini berpengaruh terhadap kebutuhan akhirnya. Nah, karena kita harus sulam atau apa, kalau masih di awal kan tidak mungkin kita mecah dari anakan di rumpun lain. Jadi ini kita siapkan aja burung, orong-orong, tikus, keong. Kalau pengalaman kami kemarin itu kebanjiran juga banyak yang mati, akhirnya tanam ulang itu. Nah, misalnya banjir. Kita, kalau saya asumsi saya ini sekitar faktor lain ini 15% dari jumlah rumpun. Oke ya teman-teman. Oke, ini sudah saya jelaskan satu persatu. Jadi jumlah rumpun ini rumusnya luas lahan dibagi jarak tanam, luas jarak tanam. Nanti teman-teman bisa
menyesuaikan, misalnya teman-teman pakai 30-30 atau 30-25 atau 25-20, silahkan nanti coba dihitung sesuai rencana aplikasi tanam teman-teman. Daya tumbuh juga seperti itu. Ini tidak angka mati, ini hanya asumsi saya 90%. Silahkan teman-teman nanti menyesuaikan di kemasan bibit yang akan teman-teman budidayakan. Kenapa saya mau angka saya tinggi 90%? Karena selepas menghitung ini saya akan melakukan seleksi benih. Jadi seleksinya ketat, nanti bisa dilihat videonya, saya juga akan saya videokan nanti. Mungkin linknya nanti ini di pojok kanan atas ini bisa dilihat linknya kalau penasaran seperti apa seleksi benih saya. Makanya saya tinggi sekali 90%. Jumlah tanam per titik lubang itu 3 batang, berat per 1000 bulir. Ini mengacu rata-rata semua varietas padi, di rata-rata itu 27 gram, ada yang 30 kalau tapi ya kita pakai rata-rata aja. Kemudian faktor lain seperti tadi yang saya jelaskan, hama, orong-orong, burung, tikus, keong, dan banjir mungkin itu kita asumsikan 15. Oke, sekarang coba kita hitung ya teman-teman. Coba kita hitung. Baiklah, coba kita hitung ya teman-teman. Kita hitung mulai dari awal. Nah, simak baik-baik. Hitung kebutuhan benih dalam kilogram. Tadi rumusnya kurung buka jumlah rumpun kali 100 per daya tumbuh. Daya tumbuh kali jumlah tanam per lubang dikalikan berat 1000 bulir per 1000, kurung tutup, ditambah faktor lain. Oke, jumlah rumpun tadi didapat dari luas lahan dibagi luas jarak tanam kali jarak tanam dikalikan 100 per daya tumbuhnya tadi 90 dikali jumlah tanam per lubangnya tadi 3, kemudian berat 1000 bulirnya 27 gram per 1000, ditambah faktor lainnya tadi 15%. Oke, luas lahan asumsi 1000 ya, 1000. Ini untuk 1000 meter, 1000 meter persegi, 1000 meter persegi. Jarak tanamnya 25 cm kali 25 cm. Kemudian ini 100 bagi 90 itu 11,11 kali jumlah tanamnya 3 per lubangnya, berat 1000 bulir per 1000, 27 gram per 1000, ini 0,0027 ya teman-teman, ditambah 15%. Ini 1000 meter, ini harus dijadikan meter dulu. 0,25 kali 0,25, ini meter, kali 11,11 kali 3 kali 0,0027, kurung tutup, plus 15%. Terus sama dengan kurung buka 1000 per 0,0625
Ini hasil dari 0,25 kali 0,25 dikali 11,11 dikali 3 kali 0,0027 ditambah 15%. Ini sama dengan 1000 dibagi 0,0625, ini berapa ini? Nah, ini sudah saya bagi tadi. 1000 kali 0,0625 ini 16.000. 16.000 kali 11,11 kali 3 kali 0,0027 ditambah 15% sama dengan, oke, coba kita kalikan, 16.000 dikali 11,11 dikali 3 kali 0,0027. Oke, 1439, nah, atau 1400 dibulatkan aja ya teman-teman, 1440 ini aja ya, ditambah 15% dari ini 1440 ini, jadi 1440 ditambah 15% kali 1440, 206 sama dengan 1440 ditambah 216, 1656, 1656. Ini gram ya satuannya teman-teman. Kalau dirubah ke kilo tinggal dibagi 1000, jadi 1,656 kilo. Ini untuk 1000 meter. Nah, ini kita bulatkan aja, dibulatkan lagi jadi 2 kilo ya teman-teman, dibulatkan jadi 2 kilo. Jadi kalau lahan 1000 meter dengan pola tanam tegel jarak 25 kali 25 cm, ini butuh benih 2 kilo. Cuma ini gini teman-teman, karena ini tadi daya tumbuhnya tinggi 90%, terus faktor lainnya juga rendah cuma 15%, ini 2 kilo ini sepertinya terlalu kecil. Jadi nanti cadangannya ini yang 15% ini bisa dibesarkan ya, tergantung kondisi di lahan teman-teman. Misalnya kalau tikusnya itu populasinya besar, atau daerah endemiknya keong, atau daerah rawan banjir, angka yang 15% ini, faktor lain ini bisa dibesarkan. Jadi asumsinya, ini asumsi ya teman-teman, bukan angka mati ya, 15% ini faktor lain ini. Jadi ini karena saya tentukan 15% itu ya hanya asumsi, ini bisa dibesarkan. Jadi 2 kilo ini kecil ya teman-teman kalau untuk lahan 1000 meter itu. Baiknya ini saran saya mending dibulatkan 2 kali lipat, jadi 16 ini dikali 2 atau 3 kilo aja, dibulatkan menjadi 3 kilo, jadi per 1000 meter itu 3 kilo. Jadi kalau untuk lahan saya itu 7000 meter itu nanti butuhnya 7 kali 3, jadi 21 kilo. Tapi itu nanti pastinya saya lebihkan lagi. Gabah benih keringnya itu kemungkinan saya bikin 25 kilo. 25 kilo karena nanti pada saat penyelesaian itu, penyeleksi itu kan benih hampanya kan tidak ikut dalam semai. Jadi masih ada potensi dikurangi benih hampa. Jadi ini nanti saya bulatkan jadi 25 kilo ya, gitu teman-teman ya. Kemudian gini, ini ada lagi ini kan pola tanam yang 25 cm tegel.
untuk 1000 meter. Ini jumlah rumputnya tadi 16.000 tadi, 16.000 titik. Kemudian kalau misalnya aplikasi Jajar Legowo itu beda lagi ya teman-teman. Ini bisa dicatat nanti. Untuk Jajar Legowo 21, Jajar Legowo 21 itu variatif teman-teman. Kalau pakai jarak tanam yang ke samping 25, ke belakang 12,5 dan legowonya 50 cm, itu per meternya itu 21 rumpun. 21 rumpun per meter perseginya. Jadi kalau 1000 meter kan tinggal ngali. Berarti ini sama dengan 21.000 rumpun per 1000 meter. Nah, kemudian yang jarak tanam Jarwo 30, ke sampingnya 30, ke belakangnya 15, terus legowonya lebarnya 40 cm, itu 30 rumpun per meter persegi atau 30.000 rumpun per 1000 meter persegi. Kemudian jarak tanam Jarwo 21 yang ke samping 20, ke belakang 10, terus legowonya 40 cm, itu 33 rumpun per meter persegi atau 33.000 rumpun per 1000 meter persegi. Ini jumlah rumputnya ya. Ini bisa dicatat ya teman-teman. Ini nanti tinggal ngitung ke sini, diaplikasikan ke sini jumlah rumpun ini. Jumlah rumpun, terus kemudian daya tumbuhnya itu tadi sesuai kemasan, jumlah tanamnya ya sesuai perilaku tenaga tanamnya. Kemudian kalau berat 1000 bulir ini sudah rata-rata sekian teman-teman, 27. Tinggal ini 15% ini bisa diotak-atik tergantung situasi dan kondisi di lahan teman-teman masing-masing ya. Oke, seperti itu. Nah, semoga menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.